Setelah bangga ekspor beras ke Arab Saudi, Anies Baswedan panen anggur di Cilincing. Cebong-cebong kalau melihat dan mendengar berita seperti ini, pasti mereka ikut tersenyum bahagia. Kalau bisa ekspor, kenapa harus impor? Indonesia ini memang kaya akan hasil bumi, dari sektor sumber daya alamnya hingga pertaniannya yang sangat melimpah ruah. Mungkin memang Anies Baswedan udah kebelet banget gitu, sehingga kemudian nggak sengaja ngebuat image brand Jakarta ekspor beras. Ini kalau orang Singapura denger, orang luar negeri denger gitu, kok Jakarta udah berubah? Jangan-jangan udah jadi pertanian semua gitu. Dan lagi-lagi itu gara-gara Anies tuh ekspor beras Jakarta. Ya kenapa nggak dibilang aja dari Indramayu? Niatnya sih Anies Baswedan pamer lah, karena ini adalah peristiwa bersejarah, yaitu mengekspor 19 ton beras ke Arab Saudi. Memang sih membanggakan karena baru pertama kali mengekspor beras ke Arab Saudi. Beda jauh sama Jateng yang Desember kemarin 2021 nilai ekspor pertanian mencapai 11,1 T. Terus ini namanya apa sih? Kok cuman 285 juta? Tapi yang nggak nguatin sambil foto-foto seolah-olah ekspor yang sangat besar sekali, mendapatkan triliunan rupiah. Jujur saja ya, untuk urusan ekspor beras ini, saya sendiri juga heran. Kok bisa ya Anies Baswedan ini mengekspor beras ke Arab Saudi? Ya meskipun ya beras yang diekspor itu hanya sebanyak 19 ton saja. Luar biasa sekali kan. Ya tapi itulah kehebatan ya dari Anies Baswedan. Meskipun hanya 19 ton beras yang diekspor, namun gaungnya ini sangat-sangat menggelegar, ibarat petir di siang bolong coba. Setelah bangga ekspor beras ke Arab Saudi, Anies Baswedan panen anggur di Cilincing. Setelah Mei lalu mengekspor padi ke Arab Saudi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memanen anggur hasil budidaya kelompok tani binaan Pemprov DKI di Cilincing, Jakarta Utara pada Jumat hari ini, 22 Juli 2022. Ia kemudian mengajak masyarakat dan komunitas anggur untuk mengunjungi lahan percontohan tersebut untuk belajar dan menerapkannya di wilayah masing-masing karena bibit anggur disediakan gratis di lahan tersebut. Adapun pengembangan budidaya anggur itu memanfaatkan lahan seluas 500 meter persegi milik warga dan diinisiasi oleh warga setempat bernama Sutarto. Anies meyakini budidaya anggur tersebut bisa terwujud berkat semangat kolaborasi, mengingat kawasan Cilincing dikenal sebagai daerah beriklim panas dan gersang, namun buah itu bisa dibudidayakan. Per tahun, rencananya bisa dipanen 2 kali dengan perkiraan hasil panen 70 jenis anggur pada Juli 2022 ini mencapai sekitar 150 kg. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Suharini Eliawati menambahkan budidaya anggur di kawasan itu melibatkan partisipasi sekitar 1.200 orang dari berbagai komunitas di Jakarta. Nantinya, kata dia, hasil panen rencananya tidak akan dijual namun dibagikan kepada warga. Anggur tersebut, kata dia, layak dikonsumsi setelah dites kandungan logam berat di Laboratorium Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian DKPKP DKI Jakarta. Nantinya, Dinas KPKP akan mengembangkan pertanian perkotaan untuk anggur di lahan terbatas seperti di rumah susun atau bahkan rooftop rumah warga. Anies Baswedan ekspor beras ke Arab Saudi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin pelepasan ekspor 1 kontainer produk beras FS Yasamin ke Riyadh, Arab Saudi Jumat 20 Mei 2022. Ekspor 19 ton beras ini menurut dia sangat bersejarah karena baru pertama dilakukan dari Jakarta ke Arab Saudi. Ekspor beras ini merupakan hasil kerjasama antara badan usaha milik daerah PT Food Station dengan PT AL Universal Group. Beras ini diekspor dari gudang PT Food Station Cipinang Jaya, Komplek Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Anies berharap melalui ekspor beras ini, kedepannya Jakarta mampu mengekspor produk pangan lainnya dengan kualitas tinggi ke berbagai negara dunia. Menurut dia, ini kemungkinan karena Jakarta punya wilayah penyangga yang mampu memproduksi pangan berlimpah. Beras ekspor PT Food Station Cipinang Jaya ke Arab Saudi
itu bertipe bulir panjang atau long grade. Budidaya beras tersebut ditanam di Indramayu, Jawa Barat dan dipanen pada awal 2022. Jakarta miskin lahan buat hasilkan beras. Anies mengakui Jakarta tidak memiliki lahan yang cukup luas untuk bisa memanen padi. Namun Jakarta, kata dia, memiliki keunggulan untuk dapat memasok kebutuhan beras bagi warganya, mendistribusikan beras ke luar negeri, dan menjadikan PT Food Station Cipinang Jaya sebagai pusat perdagangan beras terbesar di Asia Tenggara. Menurut dia, ini karena pasokan beras di Jakarta dipasok oleh daerah-daerah penyangga dalam memenuhi kebutuhan beras warganya, utamanya daerah-daerah yang menghasilkan surplus beras. Namun Anies memastikan Jakarta tidak hanya menerima beras-beras itu dengan kualitas baik, tetapi turut memikirkan kesejahteraan para petani dengan membuka pasarnya. Jakarta kemarin, bansos tak tersalurkan hingga rumah Ibu Fatmawati. Sejumlah berita seputar DKI Jakarta terjadi pada Jumat 13 Januari. Mulai dari Dinas Sosial, DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak diduga program bantuan sosial COVID-19 tapi tidak tersalurkan di Pulau Gadung, Jakarta Timur, hingga pemerintah Provinsi DKI menetapkan Rumah Ibu Negara pertama Indonesia, Fatmawati di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi bangunan cagar budaya. Berikut rangkuman seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali. 1. Dinas DKI telusuri beras rusak diduga bansos tak tersalurkan. Dinas Sosial DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak di Pulau Gadung, Jakarta Timur diduga berasal dari program bantuan sosial COVID-19 tapi tidak tersalurkan. 2. Pengelola Pasar Senen bantah tutup pasar kue pagi. Manajemen Persewaan Senen Jaya 1 dan 2 Anton Susilo Nugroho membantah telah menutup pasar kue pagi secara permanen melainkan hanya memindahkan lokasi berjualan atau direlokasi. 3. Rumah Ibu Fatmawati jadi cagar budaya. Pemerintah Provinsi DKI menetapkan Rumah Ibu Negara pertama Indonesia Fatmawati di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi bangunan cagar budaya. 4. Pemprov DKI tingkatkan potensi edukasi anak di AEW Ragunan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta DKI meningkatkan potensi edukasi bagi anak di Agro Edu Wisata Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan melalui kunjungan ke Rumah Pertanian Modern. 5. Jakarta Barat mempersiapkan posko layanan siswa disabilitas tahun ini. Pemerintah Kota Jakarta Barat, Jakarta mempersiapkan posko pelayanan disabilitas untuk siswa tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat pada tahun ini.